Saya Ahmad Farlin, peserta PKDP 2024 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam Pertemuan 1 Semester 1. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali rasanya pagi ini saya bisa membersamai teman-teman di perdana pertemuan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam. Bagaimana teman-teman, sehat semuanya? Ya, good. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita, maka nanti saya akan mengabsen satu-satu teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu mata kuliah ini itu mata kuliah wajib banget dikuasai oleh teman-teman sebagai calon sarjana manajemen pendidikan Islam. Jadi dasar-dasar pendidikannya itu harus dikuasai dulu, karena yang mau dikelola adalah pendidikan. Kan kita nih calon manajer di dunia pendidikan, calon manajer lembaga pendidikan, calon manajer pendidikan, maka pendidikannya yang dikelolanya harus dikuasai dulu. Lewat mana? Lewat mata kuliah ini. Mata kuliah ini ada 2 SKS. Jadi 2 SKS itu waktunya 100 menit. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selama 1 semester ke depan nanti saya akan menemani teman-teman di mata kuliah ini. Tapi sebelumnya saya akan di absen satu-satu. Saya juga mau kenalan ya. Baik, saya absen dulu ya satu persatu ya. Yang disebutkan namanya boleh bilang hadir. Eva Devianti. Oke, Nurizati Elina. Hadir. Dari mana ini? Dari Cipunagara. Dari Cipunagara. Sekolah asalnya dari SMA Tarbiyatul Ulum. SMA Tarbiyatul Ulum. Oke, Mustafi Hazik. Hadir. Oke, dari mana ini? Dari SMA 1 Ciasem. Oke, good. Terima kasih ya. Baik teman-teman, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar dan juga judulnya mata kuliahnya Dasar-Dasar Pendidikan Islam. Dasar-Dasar Pendidikan Islam ini menjadi mata kuliah wajib di prodi ini. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Untuk deskripsi mata kuliahnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, tapi saya akan bacakan di sini. Mata kuliah ini akan mengkaji konsep dasar pendidikan Islam, kemudian apa ruang lingkupnya apa saja, komponennya, metode, prinsip-prinsip pendidikan Islam, wawasan kepribadian Muslim, problematika dalam pendidikan Islam, dan hubungan Islam dan pendidikan nasional. Dan juga nanti kita akan kembangkan di tengah-tengah perkuliahan. Teman-teman, di sini ada capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah itu apa sih? Capaian mata kuliah itu adalah bagaimana teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini, setelah mengikuti perkuliahan dasar-dasar pendidikan itu, kemampuan teman-teman itu diharapkan sudah bisa masuk ke dalam diri teman-teman dari 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Dari pengetahuan, setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman harus juga harus memahami konsep dasar pendidikan Islam. Kemudian ruang lingkup pendidikan Islam apa saja. Kemudian memahami atau mengetahui metode dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, dari skala sikap, ini teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini harus punya sikap yang berbeda dengan orang yang belum tahu tentang konsep pendidikan Islam itu sendiri. Dari psikomotorik juga ini sudah ada aspek-aspek yang dinilai dari ketercapaian mata kuliah ini. Nah, seterusnya nanti ini bisa dibaca ya. Oke. Untuk buku rujukan, saya menggunakan buku rujukan yang
dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Tafil. Beliau dari UIN Bandung. Judulnya Ilmu Pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya buku Filsafat Pendidikan Islam. Rujukan tambahannya nanti ini bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, selanjutnya coba teman-teman scan barcode ini. Kira-kira pendidikan itu apa sih? Coba nanti scan dulu ya, jangan jawab dulu. Kalau sudah masuk ke lamannya, nanti teman-teman jawab satu kata aja, satu kata. Apa itu pendidikan? Sudah masuk ke lamannya? Di scan dulu nih, di scan dulu. Di scan dulu, bisa nggak ya kayaknya? Gak bisa Oke, Pak. nih kayak gini ya. Mana tadi? Nah ini. Tuh. Klik ini. Yang cowok, mas, bisa? Bisa udah masuk akses? Oke, coba diisi satu kata aja. Nanti di sini akan muncul. Satu kata sudah. Coba apa itu pendidikan? Apa lagi? Ilmu, pendidikan, belajar. Terus lagi. Sudah pada berhasil belum isinya? Pengembangan. Terus ini masih ada yang belum? Pengembangan, akhlak, belajar, ini satu semua. Pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membentuk akhlak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi. Kira-kira kalau digaris bawahi, mana kata yang perlu digaris bawahi? Pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk membersamai pertumbuhan jasmani dan rohani peserta didik. Kemudian ini nih Bapak Pendidikan Indonesia, siapa itu namanya? Cajar Dewantara. Ada yang kenal Cajar Dewantara? Kenalan di mana? Kenalan di TV ada ya. Pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Gitu kira-kira. Pendidikan menurut Abdullah Ibnu Al-Muqaffah, pendidikan adalah kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan dan mencapai peradaban yang tinggi atau kesempurnaan yang merupakan santapan akan serta rohaninya. Oke, setelah kita jelaskan tadi definisi-definisi pendidikan, sekarang kita masuk nih ke sesi diskusi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak ada yang mau ditanyakan. Harus ada yang ditanyakan. Boleh, silakan. Saya Pak. Oke, namanya siapa nih? Aziza. Aziza, dari mana? Dari Cangkren. Dari Cangkren. Dari sekolah asalnya? SMA 1 Cangkren. SMA 1 Cangkren. Pertanyaannya apa? Pendidikan dan pengajaran itu kan berbeda. Iya, beda. Jadi dalam prakteknya apa yang membedakan di antara keduanya? Oke, good question ya. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda, meskipun kelihatannya sama ya. Tapi pendidikan dan pengajaran itu bukan hal yang sama. Jadi begini, pengajaran itu adalah salah satu dari pendidikan. Karena pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Kalau di dalam
konsep pendidikan Islam itu ada tiga, paling tidak ada tiga definisinya. Yang pertama takdim, kemudian tarbiyah, yang ketiganya taklim. Nah, pengajaran itu hanya bagian taklimnya saja. Taklim yaitu transfer of knowledge. Jadi mentransfer ilmu. Kalau pendidikan itu tiga-tiganya lebih luas lingkupnya. Begitu kira-kira ya. Bagaimana prakteknya? Justru kalau pendidikan ya lebih daripada mengajar. Karena mendidik itu sangat luas. Bukan hanya mengajar dong. Kalau misalkan menugaskan, memberi peran, itu juga pendidikan kan? Nah, itu dia perbedaan pendidikan dan pengajaran. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya. Boleh? Mengapa orang-orang Sebentar, namanya dulu. Nama saya Alvin Anandari Dari Indramayu. Indramayu. Asal sekolah? Dari MA Darussalam. Oke, good. Apa pertanyaannya? Mengapa orang-orang tidak berpendidikan, banyak juga yang sukses? Lalu apa gunanya pendidikan? Wah, ini pertanyaannya berat ya. Kenapa orang-orang yang tidak berpendidikan tapi ada juga yang sukses gitu ya? Iya. Pernah lihat Bu Susi nggak? Bu Susi Menteri Perikanan. Ya, beliau nggak sekolah ya. Karena sekolah katanya tidak bisa mengakomodir cita-citanya. Tapi yang orang kayak Bu Susi itu berapa? Dari 1.000 orang. Dari ribuan orang bahkan satu. Nah, pendidikan itu gunanya meningkatkan kemungkinan kita untuk sukses. Memang banyak orang yang tidak berpendidikan tapi sukses. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang berpendidikan dan sukses, itu jauh angkanya dibanding itu. Jangan lihat satu tokoh yang tidak sekolah tapi sukses. Begitu. Karena pendidikan itu tidak menjamin memang kesuksesan seseorang, tapi pendidikan bisa menjamin seseorang itu pernah belajar, gitu. Punya budaya belajar, punya struktur otak yang terbiasa belajar. Begitu ya. Oke, panjang lebar tadi ya, sudah hampir 1 jam lebih nih. Saya mau kalian teman-teman mengerjakan soal, bukan ujian ini, tapi saya mau tahu pemahaman teman-teman. Boleh di-scan ini? Ya, di-scan. Kemudian nanti di sana ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Sudah di-scan? Sudah di-scan? Ayo. Punya nggak kuotanya? Coba. Udah, jangan mulai dulu ya. Kasih nama dulu. Jangan mulai dulu, kasih nama dulu. Udah kasih nama? Udah kasih nama? Sudah ini, sudah di-scan semua? Oke. Sudah kasih nama? Oke, kalau sudah boleh dimulai. Hasilnya yang paling tinggi berarti Cynthia. Meskipun di sini banyak yang menjawab 5-5-nya betul, tapi yang paling cepat berarti dia memang punya skor yang paling tinggi. Tepuk tangan buat Cynthia. Nah teman-teman, kayaknya cukup perkuliahan kita kali ini. Saya mau menyempilkan tugas nih. Belum jawab apa-apa udah punya tugas ya. Nah ini jenis tugasnya mandiri ya. Bikin rangkuman tentang tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, dan jenis pendidikan. Jadi bikin tugasnya mandiri. Rangkumannya 3 hal ini dibikin dalam apa? Dalam
kertas 1 halaman saja. Jadi ini merupakan rangkuman kita. Karena nanti pertemuan depan kita akan membahas tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, dan juga jenis-jenis pendidikan. Begitu teman-teman ya. Paham tugasnya? Ada yang perlu tanyakan? Tugasnya? Dikumpulkan kapan? Paling lambat 2 hari setelah kelas ini ya. Oke, baik teman-teman. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.